Kira-kira kenapa ini menteri ini diganti? Kenapa bukan Kapolrinya yang diganti? Bapak Budi Gunawan itu ya sudah mulai sakit-sakitan juga. Apakah ini ada kaitannya dengan rumah yang dijarah? Waktu kampanye itu kan yang dibawa itu yang dusun itu apa? Berkelanjutan. Kan gitu. Jadi apa yang menjadi programnya Pak Prabowo yang sekarang itu MBG? Itu kan pasti menggunakan seperti yang Bang Cot sampaikan tadi, menggunakan APBN. Nah, itu yang diminta menghitung itu kan Menteri Keuangan itu. Jangan sampai hitungannya salah, hitungannya ini. Jangan sampai 5 tahun ini nanti malah jadi minus dan sebagainya kan, dan dengan segala ilmu-ilmu ekonomi. Kencangkan sabuk pengaman Anda, karena kita akan masuk ke podcast Tikungan Tajam. Ya, selamat datang di Tikungan Tajam. Untuk kali ini kita akan membahas reshuffle menteri-menteri di kabinet merah putih. Jadi ini agak agak sedikit menggelitik ya, karena jarang-jarang sekali Menteri Keuangan, sesuatu yang sangat urgensi, ya kan, itu diganti, apalagi Menko Polkam. Nah, itu kan satu urgensi. Jadi menteri-menteri yang mungkin punya kapasitas yang urgent itu kan kalau diganti berarti kan ada sentimen masyarakat ini. Maksudnya kalau Menteri Ekonomi berarti ini ekonomi Indonesia lagi kacau ini berarti, ya kan? Nah, kalau Menko Polkam ini Menko Polkam diganti berarti ada keamanan di Indonesia yang mungkin lagi memprihatinkan ini kan gitu ya. Oke, kita mungkin akan membahas satu persatu reshuffle para menteri ini ya, untuk kita mungkin bicara tanda kutip itu dosa-dosa apakah ini kok sampai diganti kan itu kan. Karena setahu kita di sini kan nggak ada yang menteri mengundurkan diri kan itu ya, selama Indonesia berdiri itu ya, nampaknya belum ada ya. Mungkin kalau ada rekan-rekan mungkin koreksi ya di komentar ya, kalau ada menteri yang mengundurkan diri kan itu. Tapi setahu kami belum ada menteri yang mengundurkan diri. Jadi sekarang kita membahas di Menko Polkam. Ya, Menko Polkam ini Bapak siapa? Budi Gunawan ya. Jadi Budi Gunawan itu yang dulunya waktu di kabinet Jokowi beliau sebagai Kepala BIN. Kan itu ya kan. Nah, sekarang masuk ke Menko Polkam. Menko Polkam itu membawai secara tidak langsung ya, membawai secara tidak langsung kepolisian. Kalau kepolisian secara langsung di bawah presiden. TNI, kalau TNI itu kan di bawah Kementerian Pertahanan, ya kan. Jadi sesuatu yang terkait dengan keamanan yang skala nasional berarti di bawah Menko Polkam. Nah, kira-kira kenapa ini menteri ini diganti? Kalau mungkin kalau kita melihat dari yang berseliweran di di podcast-podcast atau mungkin masyarakat itu menilai ya ini orangnya Pak Jokowi, ini apakah Pak Prabowo itu terlalu ambil resiko yang besar karena ini hanya karena orangnya Pak Jokowi saya ganti. Ya gitu kan. Terus ini orangnya Pak Jokowi saya ganti lah. Itu kan pertaruhannya luar biasa ini. Karena investor luar negeri ini kan melihat dia mau investasi uang di Indonesia, kalau keamanan Indonesia itu nggak bisa ada jaminan, kalau ekonomi Indonesia itu lagi jatuh-jatuhnya, siapa yang mau investasi di Indonesia kan itu. Kalau hanya sekedar orangnya Pak Jokowi, udah ini tak hancur, tak singkirkan, pertaruhannya itu masa depan Indonesia kalau menurut saya kan. Kalau saya kurang setuju. Tapi kalau mungkin tuan-tuan ini bagaimana ini? Mungkin dari Tuan Co ini gimana? Gini ya Bang. Terkait dengan reshuffle yang dilakukan Pak Prabowo ini kan ada beberapa menteri ya, diantaranya ada Menteri Polkam, kemudian ada Menteri Menpora, ada Menteri Keuangan, gitu kan. Nah, kita kan membahas terkait dengan Menteri Polkam terlebih dahulu. Menteri Polkam ini kan membawahi terkait dengan yang jelas pertahanan, terus ada politik, kemudian ada aparatur sipil negara juga. Kalau
apa yang disampaikan Bang Uzi tadi terkait dengan apakah ada gejolak di negeri kita ini terkait dengan hal 4 itu tadi, menurut saya jelas. Jadi mungkin ini adalah sikap dari Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini memberikan sikap kepada masyarakat Indonesia itu menjawab terkait dengan permasalahan yang ada di negara Indonesia ini baru-baru saja ini karena ada demo dan lain-lain, terutama terkait dengan adanya sistem keamanannya, terus terkait dengan sistem pertahanannya itu sendiri, dan yang secara tidak langsung bahwa di dalamnya itu ada kepolisian, ada TNI kan gitu. Ternyata di dalam selama 10 bulan lebih ini, hampir 1 tahun ini, terkait dengan kepemimpinan Bapak Prabowo ini, mungkin Pak Prabowo melihat jadi ada sesuatu yang menurut dari Pak Prabowo ini ada kekurangan sehingga muncul demo-demo seperti yang kemarin itu. Apalagi sikap dari katakanlah sebagaimana podcast yang kemarin kita bahas juga ya terkait dengan ojol itu sendiri ya yang sudah tayang juga di YouTube. Jadi mungkin ini adalah sikap dari Pak Prabowo untuk mengkritisi institusi Polri juga secara tidak langsung meskipun kepolisian itu di bawah langsung oleh presiden kan gitu kan. Nah, melalui menteri-menterinya ini diganti, harapan dari Pak Prabowo sendiri itu nantinya, karena ini juga belum ada Menpolkamnya ini kan belum ada ya sampai dengan saat ini ya, jadi baru di reshuffle aja dicopot kan katakanlah gitu ya, dicopot karena ini sebagai bentuk jawaban, kalau menurut saya jawaban dari Pak Prabowo melihat institusi-institusi yang di bawah dari Menpolkam ini sendiri yang kemarin-kemarin tuh masih dirasa berkurang gitu. Ini saya tahan dulu ini ya, pernyataan Bang Choi ini. Ini akan banyak pernyataan nih, akan banyak pertanyaan dari saya. Ini sekarang kira-kira Bang Robert ini, gimana Bang Robert ini? Menurut Bang Robert ini? Ya gini Bang Uzi, saya sepakat sebenarnya dengan yang disampaikan Mas Chol tadi itu, di mana dia mengatakan bahwasanya ini bentuk respon dari Pak Prabowo terkait demo yang kemarin-kemarin itu, yang demo berkepanjangan. Ya takutnya kan, soalnya dampak dari demo itu sendiri sangat luar biasa. Terus ketakutan, mungkin salah satu ketakutan dari Pak Prabowo itu takut seperti negara-negara seperti Nepal itu, di mana memang demonya sangat luar biasa sehingga bisa menurunkan Perdana Menteri. Terus pejabat-pejabat lainnya bisa diturunkan oleh masyarakat. Takutnya hal-hal seperti itu terjadi. Cuman ya Pak Prabowo sekali lagi memberikan atau meresapel menterinya itu tadi ya terkait Menko Polhukam itu sendiri. Terus saya juga melihat Bapak Budi Gunawan itu ya sudah mulai sakit-sakitan juga sehingga memang kurang efektif lagi untuk bekerja di Kementerian. Maksudnya sakit fisik atau sakit? Ya, sakit fisik. Oh, ada soalnya sakit, kan sakit apa beliau? Kalau yang saya lihat itu beredar di media sosial, beliau itu sakit tuh katanya sampai nggak bisa jalan gitu. Nah, sehingga memang harus diresapel juga. Terus memang banyak alasan lain sih sebenarnya juga ya, dimana mungkin yang bisa menyampaikan itu kan orang yang bersangkutan langsung. Nah, tapi hal-hal seperti itu kok bisa tidak tidak diberikan tidak diberitahu terlebih dahulu gitu. Tiba-tiba langsung main reshuffle aja kan. Tidak ada tidak ada koordinasi sebelumnya Bang Uzi. Oke, jadi ini walaupun memang itu hak prerogatif presiden ya reshuffle itu ya. Cuman kan kita itu sebagai masyarakat yang memilih langsung presidennya. Jadi juga berharap reshuffle ini memang untuk tujuan kebaikan di masyarakat kan gitu ya. Nah, kembali ke masalah ini tadi dengan pernyataan berdua ini sama ya dalam konteks ini karena ada permasalahan demo kemarin. Kenyataannya demo itu yang membuat masalah itu kalau kita bicara yang memicu permasalahan itu kan karena kita kembali ke masalah yang kemarin ya. Karena terlindasnya ya almarhum Afan Kurniawan kan itu ya. Yang melindas itu ada Brimob. Brimob itu adalah kesatuan yang ada di Polri. Kenapa bukan Kapolrinya yang diganti? Nah, kenapa kok harus kalian ini berpikirnya Menko Polkam ini kan lah kalau memang itu berarti presiden takut mengganti Kapolri kalau pernyataan
Anda ini kan orang bisa menafsirkan, oh berarti presiden takut. Berarti ini kan kayak Menpolkam tak ganti ya, awas loh ya Kapolri ya, nanti bisa tak ganti lah. Kenapa nggak langsung diganti aja, itu langsung di bawahnya presiden kok. Dan itu, ayo kira-kira apa ini? Kenapa nggak Kapolrinya? Apakah Pak Prabowo sebagai presiden RI takut ganti Kapolri? Gini Bang Uzi. Oh ya. Apa namanya itu? Jadi kalau saya melihat ini bakalan ada reshuffle jilid kedua nanti. Jadi Bapak Listio Sigit ya, itu tinggal menunggu waktunya aja kalau menurut saya. Soalnya atasan dia itu bisa dikatakan kan Menko Polhukam ini kan mewadahi mereka lah. Ya bisa lah nanti apa namanya itu? Atasan ya. Pak Listio Sigit sebagai Kapolri itu presiden. Iya, cuman kan bukan Menko ini kan menaungi lah. Enggak juga, enggak ada menaungi itu. Ya cuman apa namanya itu tidak lama lagi lah, tinggal menunggu waktu aja Bang Uzi. Jadi mereka itu juga harus harap-harap cemas lah. Soalnya kan gimana ya, Pak Presiden ini tidak pandang bulu terkait itu. Jadi dengan adanya reshuffle ini saya yakin berapa bulan kemudian pasti ada reshuffle jilid kedua. Tinggal menunggu waktu aja. Kenapa nggak seketika itu kalau kita bicara tentang demo loh? Kalau alasan kalian tadi kan demo ini. Ya. Kenapa nggak melihat ini permasalahannya di karena tertabraknya itu berarti kan Brimob itu masuk dalam lingkungan Polri, ya kan? Kenapa nggak Kapolrinya? Kalau alasannya itu tadi loh demo loh ya. Jadi gini Bang Uzi ya, jadi apa yang saya sampaikan di awal tadi itu kan Menko Polhukam ini kan menaungi dari 4 institusi kan gitu kan. Ada bidang politik, terus pertahanan, ada yang satu itu hukum, kemudian ada yang aparatur sipil negara. Menaungi itu dalam arti 4 itu punya tanggung jawab ke Menko Polhukam atau bagaimana? Bukan mempunyai tanggung jawab ke Menko Polhukam, tapi bidang dari koordinator institusi-institusi ini tadi itu nanti muaranya ke yang menjadi koordinator dari kan gini keempat institusi itu tadi kan di bawah bukan keempat institusi ya, jadi yang di bawah dari Menko Polhukam ini tadi kan sebenarnya kan itu dari presiden langsung kan, karena menteri itu kan pembantu dari presiden. Dalam hal ini Menko Polhukam ini kan mewadahi dari 4 institusi itu tadi. Nah, bahwa di dalamnya itu ada pertahanan, itu ada yang TNI, terus ada BIN, ada BSSN dan lain-lain kan gitu kan Bang. Jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan munculnya demo, terus gini kan. Demo ini kan bukan hanya permasalahan terkait dengan ojol itu sendiri kan gitu kan. Namun salah satunya mungkin itu yang menjadi poin dari Pak Prabowo. Nah, terus muncul demo ini sendiri itu kan karena memang rumor-rumor terkait dengan antara tidak keharmonisan antara TNI dan Polri itu sendiri. Jadi penggantian itu tadi juga bukan semata serta-merta bahwa itu menjadi karena ada ojol yang terlindas itu tadi. Jadi karena memang di dalam politik, terus kemudian ada hukum, ada yang pertahanan itu ada yang macam-macam itu tadi, kemudian dari menteri dari aparatur sipil negara itu kan juga maksudnya dikoordinatori oleh Menko Polhukam itu sendiri, itu dirasa memang sudah ada kekurangan di sini, ada miss di sini itu. Jadi makanya dari mungkin apa yang disampaikan Bang Robert itu tadi terkait dengan mungkin secara fisik Pak Budi Gunawan itu tadi sudah memang sudah tidak memenuhi, katakanlah secara fisik sudah tidak mumpuni. Dalam hal itu Pak Prabowo di sini melihat ini kan calon kandidatnya belum ada nih, beda dengan Menteri Keuangan ya. Karena Menteri Keuangan ini kan salah satu menteri yang krusial kan gitu terkait dengan ekonomi. Makanya ketika ada reshuffle, jadi ada Bu Sri Mulyani ini diganti, langsung ada pengganti yang baru terkait dengan menteri. Tapi kalau Menko Polhukam ini sendiri kan belum ada. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ini mungkin itu sudah ada beberapa calon. Dalam hal ini mungkin yang akan diusulkan, cuma memang sampai dengan saat ini kan belum
belum muncul kan gitu. Sampai dengan podcast ini dibuat kan memang belum muncul terkait dengan penggantian apa itu menteri Polkomnya itu. Oke, jadi intinya ada banyak hal masalah yang bersangkutan itu karena sakit, terus karena mungkin kurang koordinasinya dengan di bawahannya itu juga salah hierarki kan mungkin kurang ya karena ada sakit dan sebagainya. Oke, jadi sekarang untuk Menteri Keuangan, ya kan? Yang namanya uang itu kan berbanding lurus dengan ekonomi. Kan gitu, ya kan? Nah, berbeda dengan Menteri Polkam yang baru per hari ini baru dilantik. Berarti masih ada kekosongan atau rangkap jabatan lah ya, masih terisi oleh Menteri Pertahanan sebelumnya, baru hari ini dilantik ya. Jadi ada jeda ini, berbeda dengan Menteri Keuangan, langsung ya. Ini urgensinya kan di situ ya kan. Nah, sekarang pertanyaan saya ini ya, nggak melitik ini kan. Jadi kenapa Bu Sri Mulyani itu kok diganti, kenapa ya? Ya. Apakah kurang tepat beliaunya? Kalau kita bicarakan dia menteri yang terlama itu. Dari Pak SBY sudah jadi menteri ya. Kurang lebih 20 tahun dia ini kan. Jadi menteri yang paling terlama, makanya waktu perpisahan itu benar-benar menguras air mata kan itu kan, karena sudah beda dengan menteri-menteri yang lain kan, menteri paling 5 tahun lengser, mungkin sebelumnya udah lengser ganti presiden kan itu. Ini Menteri Bu Sri Mulyani ini luar biasa ini, dipertahankan dari tiga presiden kan itu ya. Nah, di presidennya Pak Prabowo ini belum selesai, ini sudah di reshuffle. Nah, ini kenapa ini? Kalau kecurigaan Anda ini apa ini sebagai orang yang bergerak dalam bidang hukum dan analisa kan itu ya. Kira-kira apa? Analisa aja ya apa ya. Jadi ini kita menjawab pertanyaan dari Bang Uzi itu tadi, jadi ini kita menggunakan analisa dengan yang paling cetek sendiri itu ya. Jadi bukan kita sebagai pakar hukum, bukan kita sebagai pakar ekonom juga. Jadi mohon maaf nanti kalau apabila nanti dalam analisa kami ini ada yang kurang sesuai atau kurang pas. Jadi apa yang mendasari bahwa Bu Sri Mulyani ini kok di reshuffle gitu. Saya melihat gini, Bang Uzi. Memang akhir-akhir ini kan kita juga tahu kan, kita lihat di medsos itu kan, ada pernyataan-pernyataan Bu Sri, meskipun itu sudah dinyatakan bahwa itu hoax kan gitu kan, tapi ada beberapa pernyataan bahwa Bu Sri Mulyani yang beredar di media sosial bahwa itu kurang pas kan gitu kan. Ada, karena saya juga kurang paham itu apa karena Bu Sri Mulyani yang terlalu kemarin-kemarin terlalu disorot atau bagaimana kan gitu kan. Terus mungkin ini gini Bang Uzi. Jadi apakah ini ada kaitannya dengan rumah yang dijarah gitu? Seumur-umur kan mungkin baru kali ini kan rumahnya Bu Sri Mulyani itu yang dijarah sama massa kan gitu kan. Dengan pengabdiannya beliau yang sampai 20 tahun lebih kan gitu kan. Ya sekitar 20 tahunan kan gitu kan. Jadi mungkin ini gini Bang Uzi. Kalau memang kan Bang Uzi tadi sampaikan di awal bahwa belum ada kan ini menteri yang mengundurkan diri. Jadi mungkin ini tuh ini analisa saya yang paling paling cetek ya ini. Jadi mungkin ini Bu Sri Mulyani itu bisik-bisik dengan Pak Prabowo, Pak saya udah capek lah Pak gini kan gitu kan. Ya meskipun itu tidak akan mungkin disampaikan ke publik karena beliau sebagai menteri ya gitu. Jadi mungkin itu juga menjadi dasar. Jadi dan juga Pak Prabowo juga melihat mungkin ini saatnya Bu Sri Mulyani diganti ini karena kemarin itu kan terkait dengan mungkin terlalu Pak ya, karena dorongan dari Pak Presiden untuk mensukseskan sebelumnya nih dari Pak Jokowi sendiri mensukseskan IKN itu kan menjadi beban APBN juga kan itu kan. Lah mungkin di situ Bu Sri Mulyani sudah terlalu bekerja keras juga. Terus kemudian hari ini juga ada program dari Pak
Prabowo terkait dengan MBG ini sendiri kan ini, yang mana MBG ini kan ya sumbernya dari APBN juga kan gini kan. Lah maka dari itu, dari perjalanan Pak Prabowo sekitar 10 bulanan ini mungkin melihat Bu Sri Mulyani ini terkait dengan yang menjadi statement-statement atau kebijakan-kebijakannya, mungkin Pak Prabowo melihat juga sudah berbeda kan gitu kan. Jadi ditambah lagi dengan adanya, karena ini momennya pas sekali nih setelah Bu Sri Mulyani ini dijarah rumahnya, karena beliau juga mungkin shock ya, karena selama beliau berkarir juga belum pernah ada rumahnya dijarah, sampai lukisannya pun dibawa kan gitu kan, sampai rumahnya diacak-acak kayak gitulah. Maka dari itu mungkin itu yang menjadi dasar bahwa memang Bu Sri Mulyani ini sudah beliau juga mengatakan bahwa memang sudah ingin berhenti menjadi menteri kan gitu kan. Nah, daripada nanti Pak Prabowo memaksakan bahwa ini tanggung jawab Bu Sri katakanlah gitu ya, beliau memaksakan, dan nanti akan ada miss lah yang tidak sesuai dengan sejalan dengan apa yang disampaikan visinya dengan presiden lah gitu. Jadi karena sudah ada latar belakang Bu Sri Mulyani ini sendiri setelah dijarah itu, kemungkinan ada ketidaksesuaian juga kan gitu kan, ada kekecewaan juga kan dengan masyarakat Indonesia, otomatis kan nanti mungkin akan sedikit banyak berdampak juga dengan apa yang menjadi kebijakan beliau ketika nanti beliau masih meneruskan jabatannya sebagai menteri. Mungkin itu yang menjadi titik dari Pak Prabowo. Ya, kalau kayak gitu kenapa beliau Bu Sri Mulyani itu nggak menyatakan mundur aja dari itu, lebih elegan. Tahan dulu, kira-kira Bang Robert ini apa ini? Ya, kalau saya melihat begini Bang Uzi, ini masih pengaruh dari demo itu sendiri Bang Uzi. Demo lagi? Iya, masih tetap dari situ. Mantap. Jadi memang dampak demo itu menurut saya sangat luar biasa sekali kemarin itu. Sampai Nepal ikut-ikutan ya? Sampai katanya Nepal juga ikut-ikutan demo. Jadi dampak dari demo itu kemarin, jadi Pak Prabowo itu sendiri ikut meresapel Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Terus saya lihat juga di mana Pak Prabowo itu ambisius sekali terkait perekonomian itu. Beliau pengen ekonomi kita itu memang menanjak dengan drastis. Siapa? Pak Prabowo itu sendiri. Semua presiden. Semua presiden itu. Makanya saya nanti jadi presiden pun nggak gitu juga, walaupun saya orang hukum. Makanya dengan di reshuffle-nya itu, harapan Pak Prabowo itu perekonomian kita dapat melonjak drastis. Terus kalau alasan-alasannya justru seperti itu. Ya, kalau alasan sendiri tadi. Nah, kenapa nggak jauh-jauh waktu beliau jadi presiden terus mencari menteri-menteri, kenapa nggak dari situ aja Bu Sri Mulyani nggak usah diambil? Ya, cuman mungkin gini, Bang Uzi, Pak Purbayan ini mungkin belum kelihatan lah tajinya pada saat itu. Sedangkan sekarang itu Pak Purbayan lagi gila-gilanya nih sekarang Bang Uzi, dengan statement-statementnya yang sangat luar biasa. Jadi harapan kita sangat besar sekali pada Pak Purbayan ini. Jadi di mana kita juga sangat mengharapkan sebagai masyarakat Indonesia, semoga memang beliau itu bisa untuk membuat lonjakan ekonomi kita itu menanjak drastis. Ya, masih harapan. Ya, berarti harapan kita seperti itu. Antara Pak Purbaya sebagai pengganti Bu Sri Mulyani juga belum ada jaminan. Ya. Itu. Permasalahannya gini, waktu kampanye itu kan yang dibawa itu, yang diusung itu apa? Berkelanjutan, kan gitu. Jadi apa yang menjadi programnya Pak Prabowo yang sekarang itu MBG, itu kan pasti menggunakan seperti yang Bang Cot sampaikan tadi, menggunakan APBN. Nah, itu yang diminta menghitung itu kan Menteri Keuangan itu. Jangan sampai hitungannya salah, hitungannya ini, jangan sampai 5 tahun ini nanti malah jadi minus dan sebagainya kan, dan dengan segala ilmu-ilmu ekonomi. Terus tiba-tiba ini di reshuffle. Terus dimasukkan orang baru yang pada saat itu belum pernah diajak sama sekali untuk mikir MBG ini bagaimana ini MBG ini. Padahal ini tiap hari memberikan makan ya anak-anak Indonesia ya dengan menggunakan APBN. Orang cerdas apapun itu tetap akan bingung menurut saya itu. Ya. Bagaimana menghitung ini pemasukan, belum nanti kalau ada faktor X, mungkin ekonomi sekian 5%.
pertumbuhan ekonomi. Ya kalau nggak ada demo, nggak ada apa-apa yang jadi investor narik semuanya, kan gitu ya. Ini kan terlalu berisiko, makanya saya dari awal menyampaikan sangat berisiko sekali karena ini kan berkelanjutan ini, ya. Dari Pak Jokowi kan Bu Sri Mulyani itu menterinya Pak Jokowi waktu itu. Terus Pak Prabowo ambil Bu Sri Mulyani sebagai menteri ya, karena pasti ada pembicaraan lah sebelumnya ini MBG bagaimana nanti IKN bisa berkelanjutan apa enggak, sudah ada perhitungan Bu Sri Mulyani. Akhirnya diganti, nah itu. Terus ini apa ya? Terus kira-kira mau di apa namanya? Ditanggapi nggak pernyataan saya ini? Tanggapi aja. Tanggapi aja nggak Ya, apa-apa. jadi gini Bang Uzi, saya mau menjawab terkait dengan apa yang ditanyakan Bang Uzi tadi. Terkait kenapa kok Bu Sri Mulyani ini nggak mundur aja kalau ada tekanan itu ya terkait dengan demo dan lain-lain. Nah, jadi gini, Bu Sri Mulyani itu dulu pernah mundur Bang Uzi ketika beliau masuk ke Bank Dunia ya itu ya. Ya itu kan tahun 2010-an kan gitu waktu masih zaman Pak SBY. Kemudian sampai dengan saat ini beliau sampai dengan kemarin itu beliau ditunjuk terus menjadi Menteri Keuangan kan gitu. Kenapa kok Bu Sri Mulyani nggak serta-merta mundur aja kalau memang Bu Sri Mulyani itu kecewa terkait dengan adanya rumah yang kemarin dijarah itu. Jadi menurut saya terkait dengan menteri itu kan bukan serta-merta jabatan individual ya Bang Uzi ya. Jadi menteri itu kan beliau ditunjuk oleh pimpinan tertinggi di Indonesia kan presiden kan itu kan. Dan ditunjuk oleh presiden sebagai pembantu dari presiden, membantu mengurus negeri ini kan gitu kan Bang Uzi. Jadi mungkin ini dalam hatinya Bu Sri Mulyani juga mungkin ada keinginan juga untuk menyampaikan bahwa ini mundur kan gitu kan. Tapi Bu Sri Mulyani kan disiplin ilmunya kan udah lama ya, jadi terkait dengan kedisiplinan, terus terkait dengan apa yang menjadi karena ekonomi itu kan soal tanggung jawab juga ya Bang Uzi ya. Jadi mungkin tanggung jawab sebagai profesi kan gitu kan. Itu menurut saya itu yang menjadi alasan dari Bu Sri Mulyani kenapa beliau nggak mundur. Jadi beliau menyampaikan mungkin ya ini ya mungkin ya beliau menyampaikan mungkin ke Pak Prabowo, saya sebenarnya gini gitu kan terkait dengan bicara kemarin saya itu kecewa Pak Prabowo gitu kan. Tapi tidak serta-merta beliau itu menyampaikan bahwa saya mundur saja. Kalau mundur saja berarti kan ada ya kalau Pak Prabowo ini siap sebagai ada penggantinya kan gitu kan Bang Uzi. Kalau nggak ada karena ini kan soal ekonomi yang seperti dibicarakan tadi bahwa kalau kenapa kok Menteri Ekonomi ini yang nggak ada di reshuffle kemudian ada penggantinya langsung karena ekonomi ini nggak boleh kosong satu hari pun kan gitu kan Bang Uzi. Jadi mungkin itu yang menjadi Bu Sri Mulyani itu. Jadi Bu Sri Mulyani kenapa tidak mundur ya karena beliau ini masih karena si menteri itu bukan merupakan individual, dia itu bersinergi dengan presiden, maka dari itu beliau menyampaikan ke presiden terus menyatakan bahwa saya mungkin ini gara-gara ini saya kecewa terus akhirnya Pak Presiden mungkin sudah memiliki pandangan lah terkait dengan ekonom-ekonom yang Pak Purbayani sendiri apa yang disampaikan Bang Robert tadi kan juga menyatakan bahwa dulu belum kelihatan menurut saya juga enggak juga jadi jadi Pak Purbayani sendiri kan dulu juga sudah menjadi apa itu namanya jadi kalau presiden butuh pandangan terkait dengan ekonom, nah itu Pak Purbayani ini pernah membantu dalam krisis 2021 setelah COVID itu kan. Nah itu Pak Purbayani sendiri juga ikut membisiki katanya beliau kan juga gitu. Saya juga kan dan juga Pak Purbayani sendiri juga LPS juga kan itu kan maka dari itu juga mungkin ini saatnya yang pas untuk menjadikan Pak Purbayani ini menjadi menteri. Jadi mungkin itu Bang Uzi. Dari saya Bang. Kira-kira dari Bang Robert? Ya, kalau saya memang sepakat dengan disampaikan Mas Col tadi, cuman saya ada pandangan lain Bang Uzi. Di mana sebenarnya Bu Sri Mulyani ini menjadi Menteri Ekonomi itu sudah sangat lama sekali. Jadi keinginan Pak Prabowo sendiri pengen melihat wajah-wajah baru lah
di mana memang yang sependapat apa namanya itu pemikirannya terkait Bapak Prabowo sendiri terkait bagaimana untuk memajukan perekonomian yang ada di Indonesia. Sehingga Pak Purbayan ini ditunjuk. Ya di mana memang menurut saya Pak Purbayan sendiri memang memiliki kapasitas itu untuk menggantikan Bu Sri Mulyani. Begitu aja Bang Muzi. Gitu ya. Tanggapan dari saya. Jadi intinya kita menaruh harapan yang sangat besar ya terhadap Menteri Keuangan yang baru ini Bapak Purbaya ini untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi di Indonesia, terutama ekonomi yang mikro ini ya, orang-orang yang di bawah di bawah garis kemiskinan kan itu ya. Oke, terima kasih. Untuk podcast kali ini kita masih berseri ini nanti, ya kan? Ada part 2-nya karena masih ada yang perlu kita bahas yang Menpora dan sebagainya ini ya. Dan siapa yang layak ya kan, atau siapa yang akan menjadi pengganti dari Menpora, terus bagaimana sistem haji yang biar tidak ada celah seperti yang kemarin kan gitu. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi. Salam tikungan tajam.